Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dan mempresentasikan aplikasi laundry saya. Oke, pertama-tama aplikasi laundry ini saya namakan yaitu My Laundry. Saya akan memperlihatkan struktur database-nya yang sudah sesuai dengan PDM yang tertera pada tugas. Ya, di sini terdapat 6 tabel. Pertama, tabel detail transaksi, paket, transaksi, member, outlet, dan user. Kemudian saya akan memperlihatkan struktur foldernya. Di sini terdapat 3 folder utama sebagai view, yaitu admin, kasir, dan owner. Karena aplikasi ini memiliki 3 role, yaitu admin, kasir, dan owner, yang masing-masing memiliki jumlah view yang berbeda-beda. Baik. Kemudian di sini terdapat file config.php atau configuration yang berfungsi untuk melakukan koneksi ke database dan berisi juga function-function, fungsi-fungsi yang akan digunakan di masing-masing view. Dan di sini adalah file index.php, yaitu sebagai halaman login dari aplikasi My Laundry ini. Di halaman login ini dibutuhkan username dan password untuk melakukan login. Oke, lanjut ke login check.php. Login check.php ini adalah sistem belakangnya. Kita melihat di sini kita session start terlebih dahulu, kemudian kita if set session login. Maksudnya ini adalah ketika session login itu ada, maka kita akan lakukan dia balikkan dia ke halaman dashboard.php dan kita berhentikan fungsinya kondisinya di sini. Kemudian kita required config.php dan seterusnya. Ini adalah kondisi di mana login itu dijalankan. Jadi kita ambil apa namanya inputan user dengan metode post. Kemudian kita sesuaikan dengan yang ada pada database. Nah, kemudian di masing-masing role kita lakukan kondisi sini. Nah, jika role-nya admin, maka kirim session dengan variabel username sesuai dengan username dan role sesuai dengan role-nya admin. Kemudian kita kirimkan ke folder admin dashboard.php. Begitu juga dengan role kasir dan owner, dikirimkan dengan masing-masing folder kasir dan owner. Oke. Kemudian di sini ada logout.php. Jadi ketika tombol logout ditekan, maka session start akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian seluruh variabel session itu dikosongkan. Kemudian kita melakukan unset session dan terakhir kita melakukan destroy session. Ketika session semua telah hilang, maka user diarahkan ke index.php. Oke. Kemudian saya akan mendemokan aplikasinya. Oke, ini saya buka. Pertama-tama ini adalah halaman index.php-nya. Saya akan login menggunakan username ideal sebagai admin. Oh ya, ini ada kesalahan karena tadi saya sempat login. Jadi, karena gini, karena tadi sessionnya belum dihilangkan. Jadi, saya buka kembali lagi. Oke. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari admin. Terdapat hello Ideal, you are login in as admin. Ideal dan admin ini adalah merupakan username dan session username dan session role yang dikirimkan pada login check.php tadi. Nah, ini yang ditampilkan di view. Kemudian di halaman admin dashboard terdapat beberapa div
yang berisikan informasi berapa jumlah data pada setiap tabel. Oke. Saya contohkan saya akan melakukan CRUD di view outlet. Saya contoh akan menemukan sebuah data outlet di sini apa ya? Serpong laundry. Oke, Gading Serpong. Misalnya gitu. Phone number sembarang dan submit. Data entered successfully. Setelah kita klik OK, maka akan kembali ke halaman outlet lagi. Kemudian saya ingin edit sedikit. Ini saya buat spesifik di sini misalnya Tangerang. Oke, submit. Data update successfully. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian saya ingin menghapus misalnya salah satu. Saya hapus. Oke, data deleted successfully. Nah, kemudian untuk website saya ini, saya melakukan generate laporan itu menjadi sebuah file berekstensi PDF. Di sini ada tombol PDF report. Jadi kita pencet, maka akan diarahkan ke halaman baru yang berisi tentang data-data outlet. Kalian juga bisa download di sini, download aja, chat, misalnya gitu. Tinggal ditampilkan. Oke. So far is good. Kemudian sama halnya juga dengan CRUD package, transaction detail, transaction entry, member. Tetapi di user ada perbedaan karena saya tidak menemukan generate laporan pada user. Karena menurut saya user adalah hal yang privasi. Oke. Sebagai admin itu aja, karena admin bisa melakukan semuanya. Sekarang kita login sebagai kasir. Saya ada user Octosit 23. Nah, di halaman dashboard kasir hanya terdapat dua div atau dua tabel yang tampil, dua jumlah tabel yang tampil, yaitu tabel transaction entry dan member. Karena di spesifikasinya kasir hanya bisa melakukan entry transaksi dan registrasi pelanggan. Oke, di transaction entry, saya contohkan kita akan melakukan CRUD di sini terlebih dahulu. Saya akan contohkan di sini outlet ID berapa ya? Outlet saya 3 di sini 4, di sini 1. Oke, kemudian data inserted successfully. Oke, data sudah masuk ya. Data sudah masuk. Kemudian saya ingin edit misalnya. Di sini saya edit transaction detail ID-nya yang ini, data yang keempat. Saya edit sebuah menjadi 1. Oke, data updated successfully. Kemudian saya hapus. Data deleted successfully. Hilang ya. Sama halnya juga dengan PDF reportingnya. Kemudian chat, maka ini adalah data-datanya. Oke, untuk CRUD transaction entry di sini saja. Kemudian di member di sini, karena kasir hanya bisa melakukan registrasi pelanggan, jadi untuk fitur add, update dan delete saya tidak berikan, tapi saya hanya berikan create, read dan PDF reporting. Oke, contoh insert data apa ya? Sekijat misalnya, address Pinang, gender L, phone number, bla 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 bla. Submit, data inserted successfully. Kemudian saya lakukan PDF reporting. Data-data sudah masuk ya. Sekijat juga sudah masuk. Tinggal download aja. Oke, so far untuk kasir seperti ini. Saya akan login sebagai owner.
owner itu namanya Robin, password 23, login. Nah, karena owner itu hanya bisa melakukan generate laporan, jadi di sini saya berikan akses generate laporan yaitu di table transaction. Di table transaction di sini tidak ada CRUD, ada read. Jadi dia bisa melihat data-data dan si owner bisa melakukan PDF reporting. Oke, nah, berikut adalah PDF reportingnya. Oke, saya akan membahas sedikit tentang PDF reportingnya. Bagaimana saya melakukan PDF reporting. Jadi di sini saya menggunakan library DOM PDF, library PHP, PHP. Library-nya ini, jadi saya perlu mendownload. Kemudian saya akan membuat PDF-nya. Jadi transaction ya, transaction. Di sini, kemudian di PDF transaction. Jadi ini yang utamanya saya memerlukan ini require config, upload, dan menggunakan JSON PDF. Kita ambil data-data di seluruh data di table transaksi, kita ob start, kita new dulu, kita inisialisasikan sebuah variabel dulu, kita ob start, kemudian require convert transaction.php itu yang ini. Jadi nanti data-datanya ini tuh. Nah, kemudian kita ambil kontennya, kemudian kontennya kita clean. Kemudian ini adalah settingan-settingan dasar. Di sini juga ada portrait yang saya pakai di tadi ya, di data outlet, data tuh, sabar ya. Nah yang ini, nah ini kan portrait. Tapi kalau transaction karena dia panjang, banyak atributnya, jadi saya buat dia landscape. Di sini ada sandpaper juga. Oke, dan ini adalah nama filenya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terlebih dan kurang, berikut adalah aplikasinya. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.